Suamiku tega selingkuh dengan wanita lain di saat aku hamil. Assalamualaikum sahabat Bunda. Semoga Allah selalu memberikan kesehatan dan kebahagiaan untuk kita semua. Buat sahabat Bunda yang sudah subscribe, semoga rezekinya dilancarkan ya. Amin ya robbal alamin. Kehamilan sebuah anugerah yang sering dianggap sebagai perekat cinta antara suami istri. Bagi sebagian orang menjadi momen yang ditunggu-tunggu dengan penuh harap dan doa. Namun bagi sebagian lainnya, kehamilan bisa menjadi awal dari pergulatan batin yang tidak terbayangkan, menciptakan retakan yang perlahan menghancurkan fondasi pernikahan. Inilah yang kualami dalam pernikahanku, yang baru seumur jagung. Di usiaku yang masih muda, karirku sebagai dokter di sebuah rumah sakit swasta di kota yang tak begitu besar, namun penuh dengan kehidupan berjalan dengan baik. Suamiku, yang bekerja di rumah sakit negeri di kota lain yang tak terlalu jauh, adalah seorang pria yang penuh perhatian di awal pernikahan kami. Kami menikah pada akhir Mei 2018. Disaksikan oleh keluarga dan teman-teman terdekat, dengan harapan bahwa perjalanan hidup kami bersama akan penuh kebahagiaan dan cinta yang tak berkesudahan. Namun, kenyataan seringkali tak seindah harapan. Dalam waktu kurang dari 2 tahun, pernikahan kami yang semula hangat mulai dilanda badai yang tak pernah kuduga. Berbagai cobaan datang silih berganti, menekan batinku hingga ke titik di mana aku hampir kehilangan kendali atas diriku sendiri. Di saat aku berjuang untuk membangun keluarga yang bahagia, suamiku justru menunjukkan sisi yang tidak pernah kubayangkan sebelumnya. Kehamilan yang kami dambakan sejak awal pernikahan, akhirnya datang sebagai anugerah di tengah cobaan hidup yang berat. Aku begitu bahagia ketika dokter menyatakan bahwa aku hamil. Sujud syukur dan doa terucap dari bibirku, berharap kehadiran anak ini akan membawa keberkahan dalam rumah tangga kami. Tapi, kebahagiaan itu tidak bertahan lama, karena di balik senyum dan perhatian yang ditunjukkan oleh suamiku, tersembunyi rahasia yang kelak akan menghancurkan segala kepercayaan yang kumiliki padanya. Aku tidak pernah menyangka bahwa momen kehamilan yang seharusnya memperkuat ikatan kami justru menjadi awal dari serangkaian pengkhianatan yang menorehkan hati dan jiwaku. Malam demi malam, kulalui dengan kegelisahan, mencurigai setiap gerak-gerik suamiku, hingga pada suatu pagi, aku menemukan kebenaran yang selama ini disembunyikannya dariku. Dan di saat itulah, aku mulai menyadari bahwa cinta yang pernah kubangun dengan penuh harap, kini berada di ujung kehancuran. Aku menikah dengan suamiku di usia yang masih muda, penuh dengan harapan dan impian untuk membangun keluarga kecil yang harmonis. Pernikahan kami diadakan di sebuah gedung sederhana namun elegan, dikelilingi oleh keluarga dan teman-teman terdekat yang turut merayakan momen kebahagiaan kami. Senyum ceria dan tawa riang menghiasi hari itu, menandai awal perjalanan hidup kami bersama. Sebagai seorang dokter di sebuah rumah sakit swasta di kota kami, aku merasa bangga bisa meniti karir di bidang yang kubanggakan. Pekerjaanku bukan hanya untuk diriku sendiri, tetapi juga untuk membantu kedua orang tuaku yang sudah memasuki usia senja dan adikku yang masih bersekolah. Setiap pagi, aku berangkat ke rumah sakit dengan semangat, meski seringkali harus menghadapi tantangan dan tekanan pekerjaan yang tak terhindarkan. Suamiku, yang juga seorang dokter, bekerja di rumah sakit negeri di kota yang tak terlalu jauh. Meskipun jadwal pekerjaannya padat dan seringkali menuntut lembur, dia selalu berusaha memberikan waktu untuk keluarga kami. Kami sering berbagi cerita tentang hari-hari kami di rumah sakit, mendiskusikan kasus-kasus menarik, dan saling mendukung dalam setiap keputusan yang kami ambil. Meski kami sibuk dengan pekerjaan masing-masing, impian untuk memiliki seorang anak tetap menjadi prioritas utama dalam kehidupan kami. Setiap kali pulang ke rumah, kami berbicara tentang harapan dan rencana masa depan, termasuk keinginan untuk segera menjadi orang tua. Kami pun mulai menjalani berbagai program kehamilan, berkonsultasi dengan dokter kandungan, mengikuti pola hidup yang sehat, dan seringkali memberikan semangat satu sama lain. Namun seiring berjalannya waktu, kebahagiaan kami mulai terkikis ketika upaya untuk memiliki anak tak kunjung membuahkan hasil.
Setiap bulan kami menanti-nantikan hasil tes kehamilan dengan penuh harapan. Namun kenyataannya selalu mengecewakan. Setiap kali menstruasi datang, hatiku merasa hancur. Begitu pula dengan suamiku. Kekecewaan terlihat jelas di wajahnya, meski dia mencoba menyembunyikannya di balik senyumannya. Kami terus mencoba, meski perasaan cemas dan takut kian menggerogoti. Malam-malam kami dihabiskan dengan berdiskusi panjang tentang langkah selanjutnya, mencoba memahami apa yang salah dan bagaimana cara mengatasinya. Kadang, perbedaan pendapat muncul, menambah ketegangan dalam hubungan kami. Namun cinta dan keinginan untuk memiliki anak tetap menjadi perekat yang menjaga kami tetap bersama. Di balik tawa dan senyum yang kami tampilkan di depan orang lain, ada perasaan gelisah yang terus menggerogoti. Aku mulai merasakan tertekan dengan kondisi ini, apalagi dengan tanggung jawab yang harus kuberikan kepada orang tuaku dan adik-adikku. Rasa tanggung jawab ini membuatku semakin gigih dalam mencari solusi, meski kadang rasa putus asa mulai menghampiri. Suamiku yang selalu mendukungku, meski kadang dia terlihat lelah dan putus asa, dia seringkali mencoba menghiburku dengan kata-kata lembut dan pelukan hangat. Namun aku tahu di balik itu semua, dia juga menyimpan kekhawatiran yang sama. Kami saling berbagi beban, berharap bahwa suatu hari nanti, doa dan usaha kami akan dikabulkan. Hari-hari berlalu, dan kami terus menjalani rutinitas kami dengan penuh perjuangan. Setiap bulan, kami menunggu-nunggu dengan penuh harapan, berharap bahwa kali ini impian kami akan terwujud. Namun, kenyataan terus menguji kesabaran dan keteguhan hati kami. Di tengah segala cobaan ini, aku mulai menyadari bahwa perjalanan menuju kebahagiaan tidak selalu mulus, dan setiap hubungan pasti menghadapi tantangan yang tak terduga. Meski begitu, aku tetap berusaha untuk tetap positif dan optimis. Aku percaya bahwa setiap cobaan yang kami alami adalah bagian dari rencana Tuhan. Dan aku yakin bahwa suatu hari nanti, kebahagiaan yang kami dambakan akan terwujud. Suatu hari di bulan Ramadan, bulan yang selalu kami nantikan dengan penuh harapan, di mana kami menjalani hari-hari dengan ibadah yang khusyuk, memperbaiki diri, dan berharap mendapatkan keberkahan dari bulan suci ini. Serta kami selalu berdoa agar impian kami untuk memiliki anak segera terwujud. Namun di penghujung bulan suci itu, sebuah kenyataan pahit menamparku dengan keras, meretakkan fondasi pernikahan kami. Pada suatu malam setelah selesai sahur, aku duduk di ruang tamu, menatap ponselku dengan pandangan kosong. Suamiku sudah kembali tidur, dan aku berusaha memejamkan mataku. Tapi pikiran-pikiran gelisah terus menghantuiku. Ada sesuatu yang mengusik pikiranku, sesuatu yang tak bisa kuabaikan begitu saja. Rasa penasaran mulai menggerogoti pikiranku. Aku mengambil ponsel suamiku yang tergeletak di meja. Tidak ada niat awal untuk mengintip, tapi entah bagaimana jari-jariku bergerak dengan sendirinya. Saat aku membuka WhatsApp-nya, mataku langsung tertuju pada satu percakapan yang baru saja berlangsung. Pesan singkat itu terlihat biasa di awal, namun ada sesuatu yang membuat dadaku berdegup kencang. Kata-kata yang tertulis di layar ponsel itu seolah-olah menyembunyikan rahasia yang lebih dalam. Aku membaca pesan-pesan itu dengan saksama. Setiap kata terasa seperti pisau yang menusuk hatiku. Rasa curigaku semakin kuat saat aku melihat respon dari wanita yang menjadi lawan bicara suamiku dalam pesan itu. Dia nampak terkejut dan bimbang melihat foto kami berdua sebagai profil suamiku. Reaksinya membuatku semakin yakin bahwa ada sesuatu yang salah. Hatiku berteriak, amarah dan kekecewaan membanjiri diriku. Tidak ada yang bisa kupercaya selain instingku sendiri, yang mengatakan bahwa ada yang tidak beres. Perasaan cemas yang selama ini aku coba abaikan, tiba-tiba saja pecah. Menyebar dalam pikiranku seperti api yang tak terkendalikan. Dengan hati yang berkecamuk, aku memutuskan untuk mengonfrontasi suamiku. Aku membangunkannya, suaraku gemetar namun tegas, meminta penjelasan tentang pesan-pesan yang baru saja kubaca. Suamiku terkejut, wajahnya pucat seketika. Dia tidak bisa berkata apa-apa saat aku menunjukkan pesan itu padanya. Dalam diam, aku melihat matanya mulai berkaca-kaca, dan dia mulai menangis. Air mata suamiku mengalir deras, penuh penyesalan. Dia berlutut di hadapanku, memohon maaf dengan suara yang terisak. "Sayang, maafkan aku sudah salah.
Aku tidak bermaksud untuk mengkhianatimu. Itu hanya percakapan biasa. Aku menyesal. Tolong maafkan aku, katanya dengan nada yang hampir tak terdengar. Hatiku yang terluka semakin sakit melihatnya dalam keadaan seperti itu. Aku bingung, tak tahu harus bagaimana. Di satu sisi, amarahku ingin meledak, menghancurkan semua yang ada di hadapanku. Tapi di sisi lain, ada perasaan cinta yang masih tersisa. Rasa yang membuatku ingin mempercayai sekali lagi. Aku berusaha mengendalikan diri, meskipun emosi dalam diriku bergejolak seperti badai. Aku duduk terdiam, mencoba menenangkan diriku. Pikiran tentang keluarga yang kami bangun bersama, tentang impian-impian yang pernah kami rajut, menghantui pikiranku. Aku merasa seperti di persimpangan jalan, di mana setiap pilihan terasa salah. Akhirnya, dalam kebingungan dan rasa sakit yang mendalam, aku memutuskan untuk memaafkannya. Aku mencoba berpikir bahwa ini hanyalah sebuah ujian dalam pernikahan kami, sebuah cobaan yang mungkin akan membuat hubungan kami lebih kuat. Namun di balik keputusan itu, ada ketidakpastian yang mulai mengintai. Aku tahu meskipun aku telah memaafkannya, luka ini tidak akan mudah hilang. Kepercayaan yang pernah kokoh mulai retak, dan aku tidak bisa memastikan apakah luka ini akan sembuh seiring berjalannya waktu, atau justru semakin melebar, menghancurkan segalanya. Saat Ramadan terakhir, aku merasa kehilangan makna dari semua kebahagiaan yang pernah kami alami. Suamiku berusaha lebih keras untuk memperbaiki hubungan kami, menunjukkan perhatiannya dengan lebih intens. Dia sering mengajakku berbicara, mencoba meyakinkanku bahwa kejadian itu tidak akan terulang lagi. Namun bayangan dari apa yang telah terjadi terus menghantuiku, menanamkan rasa waspada di setiap langkahku. Aku berdoa, berharap agar ini adalah akhir dari segala cobaan. Namun di dalam hatiku, aku tahu bahwa pernikahan kami tidak akan pernah sama lagi. Aku harus bersiap menghadapi apapun yang akan terjadi, karena retakan pertama ini mungkin hanya awal dari sesuatu yang lebih besar, sesuatu yang mungkin tak bisa kuhindarkan, meski aku mencoba sekuat tenaga untuk mempertahankannya. Di bulan September 2019, sebuah bulan yang selalu akan kuingat, hari itu akhirnya, setelah begitu lama menanti dan berdoa, aku dinyatakan hamil. Rasa syukur dan kebahagiaan meliputi diriku seketika. Semua usaha, semua doa, semua rasa cemas dan harapan akhirnya terjawab juga. Saat dokter mengonfirmasi hasilnya, aku hampir tidak percaya. Air mataku jatuh, air mata kebahagiaan yang tak bisa kuungkapkan dengan kata-kata. Suamiku yang duduk di sampingku saat dokter memberitahu kabar itu nampak sangat bahagia. Matanya berbinar dan senyum lebar terukir di wajahnya, seolah seluruh dunia kini berada dalam genggamannya. Akhirnya kita akan menjadi orang tua, katanya sambil memelukku erat. Dalam pelukan itu, aku merasakan hangatnya cinta dan harapan baru yang mulai menyelimuti kami. Semua perjuangan dan pengorbanan seakan terbayar lunas dengan kabar ini. Kami sepakat bahwa ini adalah momen yang harus dijaga dengan sangat hati-hati. Suamiku menjadi lebih protektif daripada biasanya. Dia ingin memastikan bahwa aku dan bayi kami berada dalam kondisi yang baik. Kami berdiskusi panjang lebar dan akhirnya memutuskan bahwa aku harus mengurangi pekerjaan. Bahkan demi kesehatan janin yang aku kandung, aku memutuskan untuk berhenti bekerja dan meninggalkan profesiku sebagai dokter untuk sementara waktu. Namun kebahagiaan itu ternyata tidak berlangsung lama. Hanya 1 bulan setelah aku dinyatakan hamil, suamiku mulai menunjukkan perilaku yang aneh lagi. Meskipun dia berusaha untuk menutupi semuanya, instingku mengatakan ada sesuatu yang tidak beres. Aku sangat sensitif, terlebih karena kondisi kehamilanku, sehingga hal-hal kecil sekalipun mudah membuatku curiga. Malam itu ketika dia sudah tertidur, aku memberanikan diri untuk memeriksa ponselnya. Dengan perasaan yang campur aduk, aku membuka aplikasi WA-nya. Hati ini terasa diremas saat melihat pesan-pesan yang muncul di layarnya. Pesan-pesan yang mengindikasikan bahwa suamiku telah mengkhianatiku lagi. Di saat yang seharusnya menjadi masa yang paling membahagiakan dalam hidup kami. Saat aku tengah mengandung anak yang sangat kami dambakan, dia justru melukai hatiku yang kedua kalinya. Aku merasa dunia di sekitarku runtuh. Rasanya seperti mimpi buruk yang tak pernah kunjung berakhir. Bagaimana bisa dia melakukan ini lagi? Setelah segala kesakitan yang sudah kulalui sebelumnya.
Namun meskipun sakitnya tak tertahankan, aku tahu bahwa aku harus memikirkan janin yang ada di dalam kandunganku. Seberapa dalam pun luka yang kurasakan, aku tidak bisa membiarkan stres ini memengaruhi anak kami. Aku berusaha menahan air mataku, menelan kepedihan yang mendalam, dan mencoba menenangkan diriku. Tapi di dalam hatiku, aku tahu bahwa ini adalah pukulan yang sangat berat, dan memaafkannya lagi mungkin adalah hal yang paling sulit yang pernah aku lakukan. Setelah aku curhat dengan sahabat terdekatku yang tahu betul bagaimana perasaanku, aku memutuskan untuk memaafkan suamiku lagi. Keputusan itu bukanlah hal yang mudah, tetapi aku mencoba meyakinkan diriku bahwa ini adalah demi kebaikan janin yang tengah tumbuh di rahimku. Aku berpikir, mungkin jika aku memberikan kesempatan lagi, kami bisa menyelamatkan rumah tangga ini dan memberikan anak kami keluarga yang utuh. Namun kenyataannya tidak semudah itu. Waktu berlalu, tetapi tidak sampai 2 bulan sejak kejadian terakhir, kabar buruk kembali menghantamku. Suatu hari, seorang agen kerjaku menghubungiku. Suaranya penuh kekhawatiran. Dia tidak langsung berbicara, mungkin ragu atau takut melukai perasaanku. Namun setelah aku mendesaknya untuk berbicara jujur, dia akhirnya mengungkapkan bahwa suamiku dikabarkan memiliki hubungan dengan seorang tenaga kesehatan di rumah sakit tempatnya bekerja. Mendengar kabar itu, aku merasakan jantungku seperti berhenti berdetak. Rasanya tak percaya. Bagaimana mungkin suamiku melakukan hal ini? Terlebih di saat aku sedang mengandung anak kami. Rasa sakit itu begitu nyata. Seperti ada pisau yang menancap di dadaku dan terus-menerus ditusuk-tusukkan tanpa ampun. Namun aku tahu bahwa aku tidak bisa diam saja dan membiarkan diriku hancur oleh rasa curiga dan ketidakpastian. Aku perlu tahu kebenarannya, seberapapun menyakitkannya. Dengan perasaan yang berkecamuk, aku mulai mengumpulkan informasi. Setiap potongan bukti yang kutemukan, baik itu pesan singkat, panggilan telepon yang mencurigakan, atau komentar teman-teman yang tahu tentang kejadian ini, semakin memperjelas bahwa apa yang kudengar bukanlah sekedar rumor. Kebenaran itu terpampang di depan mataku, begitu jelas dan menyakitkan. Aku memutuskan untuk berbicara langsung dengan suamiku lagi. Kali ini, aku tidak bisa menahan air mataku. Semua perasaan marah, sedih, kecewa, dan terluka yang telah lama kupendam akhirnya meledak. Aku berteriak, menangis, dan menuntut penjelasan. Namun apa yang kudapatkan hanyalah permohonan maaf lagi. Dia berlutut di hadapanku, memohon agar aku memaafkan untuk yang ketiga kalinya. Dia berjanji bahwa ini akan menjadi yang terakhir, bahwa dia akan berubah dan tidak akan mengkhianatiku lagi. Tapi janji itu terdengar hampa di telingaku. Luka hatiku semakin menganga, semakin dalam hingga aku merasa hampir tidak ada yang tersisa untuk diselamatkan dari pernikahan kami. Namun meski hatiku penuh luka, aku tidak bisa melupakan kenyataan bahwa di dalam rahimku ada nyawa yang sedang tumbuh. Seorang anak yang tidak bersalah dan layak mendapatkan yang terbaik. Aku mencoba mengumpulkan sisa-sisa kekuatanku dan sekali lagi, untuk ketiga kalinya, aku memutuskan untuk memaafkannya. Namun kali ini aku sadar bahwa memaafkan tidak berarti melupakan. Luka-luka yang menganga di hatiku mungkin tidak akan pernah sembuh sepenuhnya. Dan rasa percaya yang pernah ada telah hancur berkeping-keping. Meskipun aku memaafkannya, hubungan kami telah berubah, menjadi lebih rapuh dan penuh dengan ketidakpastian. Di tengah rasa sakit ini, aku hanya bisa berharap dan berdoa agar anak yang kukandung lahir dengan sehat dan kuat. Karena aku tahu dia adalah satu-satunya harapan yang masih kugenggam di tengah semua kehancuran ini. Kehamilanku yang sudah memasuki bulan kelima seharusnya menjadi momen yang paling membahagiakan dalam hidupku. Setelah bertahun-tahun menantikannya, akhirnya aku merasakan kehidupan yang tumbuh di dalam rahimku. Setiap detak jantungnya yang kudengar melalui alat USG, setiap tendangan kecil yang kurasakan, semuanya memberiku harapan bahwa kebahagiaan itu masih mungkin. Namun Tuhan sepertinya memiliki rencana lain untukku. Pagi itu, ketika matahari belum sepenuhnya muncul, aku terbangun dengan perasaan yang tak tenang. Suamiku masih terlelap di sampingku. Mungkin karena rasa penasaran yang tak bisa kujelaskan, atau mungkin karena aku sudah terbiasa waspada setelah semua yang telah terjadi. Aku meraih ponsel suamiku yang tergeletak di atas meja kecil di samping tempat tidurku.
Aku tidak ingin mencari-cari kesalahan. Aku hanya ingin memastikan semuanya baik-baik saja. Namun begitu layar ponsel itu menyala dan notifikasi pesan dari aplikasi lain muncul, duniaku seakan runtuh dalam sekejap. Di sana, terpampang jelas percakapan suamiku dengan seorang wanita yang namanya tidak asing bagiku. Wanita itu adalah mantan kekasihnya semasa kuliahnya. Seseorang yang pernah menjadi bagian penting dalam hidupnya sebelum aku masuk dalam kehidupannya. Tubuhku seketika terasa lemas, dan ponsel itu hampir terlepas dari genggamanku. Setiap kata dalam pesan itu menusuk hatiku, merobek sisa-sisa kepercayaan yang selama ini kupaksakan untuk tetap ada. Mereka bukan sekedar bertukar kabar biasa. Pesan-pesan itu penuh dengan keintiman yang seharusnya hanya ada dalam hubungan suami istri. Ada kerinduan, ada kenangan masa lalu yang mereka bicarakan, dan yang paling menghancurkan hatiku, ada rencana pertemuan yang disusun dengan penuh semangat. Aku ingin berteriak, ingin mengeluarkan semua amarah yang sejak lama terpendam dalam hatiku. Aku ingin memukul suamiku, mengguncangkannya dari tidur dan menuntut jawaban atas semua pengkhianatan yang telah ia lakukan. Namun saat tubuhku terasa kaku, seolah-olah seluruh energiku terkuras habis hanya dengan membaca pesan-pesan itu. Air mataku mengalir tanpa bisa kutahan, membasahi pipiku dan menetes ke atas ponsel yang masih kugenggam. Tangisku begitu lirih, tertahan dalam diam, karena aku tak ingin membangunkannya. Aku hanya duduk di sana, meratapi nasib yang harus kualami. Bagaimana bisa di saat aku mengandung anaknya, dia tega mengkhianati pernikahan kami? Apa yang kurang dari diriku, sehingga dia terus-menerus mencari wanita lain di luar sana? Apakah cinta yang pernah kami miliki sudah begitu pudar, hingga dia merasa perlu mencari pelampiasan dari masa lalunya? Pertanyaan-pertanyaan itu berputar-putar di kepalaku tanpa henti. Aku merasa tidak ada lagi yang tersisa dalam pernikahan kami. Jika dulu aku bisa mencoba bertahan demi janin yang ada di dalam kandunganku, kini aku merasa tidak lagi memiliki kekuatan untuk mempertahankan apa yang sudah hancur berkeping-keping. Ketika suamiku akhirnya terbangun dan menyadari keadaanku, dia nampak bingung. Namun ketika dia melihat ponsel yang masih kugenggam dan air mata yang tak kunjung berhenti, dia tahu apa yang telah kutemukan. Wajahnya pucat, dan aku bisa melihat ketakutan di matanya. Ketakutan akan kehilangan sesuatu yang mungkin baru saja dia sadari betapa berharganya itu. Dia mencoba mendekat, memohon pengertian dan sekali lagi meminta maaf, mengatakan bahwa dia tidak pernah bermaksud menyakitiku, bahwa dia hanya merasa kesepian dan bingung dengan semua tekanan yang ada. Namun kali ini kata-katanya tak lagi mampu menyentuh hatiku. Semua janji dan penyesalan yang dia utarakan terdengar seperti bualan belaka. Rasa sakit yang kurasakan terlalu dalam. Luka yang dia tinggalkan terlalu parah untuk bisa disembuhkan hanya dengan kata-kata. Aku tidak bisa lagi mendengarkan permintaan maafnya. Aku hanya bisa menangis, membiarkan semua kesedihan, kemarahan, dan kekecewaan yang menyesakan dada keluar dalam bentuk air mata yang seakan tidak ada habisnya. Di tengah tangisku, aku sadar bahwa aku tidak hanya menangisi suamiku, tetapi juga diriku sendiri. Diriku yang begitu berusaha menjadi istri yang terbaik. Diriku yang begitu mencintai suamiku, meskipun dia terus mengkhianati kepercayaan yang kuberikan. Hari itu, di tengah kehamilanku yang seharusnya menjadi penuh dengan kebahagiaan, aku merasakan puncak pengkhianatan yang tidak pernah kubayangkan akan kualami. Aku tahu setelah ini tidak ada lagi yang bisa sama seperti dulu. Pernikahan kami, hubungan kami, dan bahkan kepercayaanku pada cinta, semuanya telah berubah untuk selamanya. Malam itu, aku duduk di tepi ranjang, mengamati suamiku yang masih tertidur lelap. Cahaya bulan yang menerobos melalui celah tirai, menerangi wajahnya yang nampak tenang, seolah tidak ada beban yang mengganggunya. Di sisi lain, air mataku terus mengalir, membasahi pipiku tanpa henti. Hati ini terasa begitu berat, dipenuhi dengan rasa sakit, kebingungan, dan keputusasaan yang tak bisa lagi kutahan. Di dalam benakku, perasaan marah dan terluka terus berkecamuk. Aku ingin berteriak, ingin menghentikan semua ini. Rasanya saat itu juga, aku ingin menyudahi semuanya.
Bagaimana mungkin aku bisa terus bertahan setelah pengkhianatan demi pengkhianatan yang dia lakukan? Aku bukanlah malaikat yang mampu memaafkan tanpa batas. Setiap luka yang dia ciptakan dalam hatiku belum sempat sembuh, namun kini luka baru kembali terbuka. Lebih dalam dan lebih menyakitkan dari sebelumnya. Suamiku masih tertidur, tidak menyadari badai yang sedang berkecamuk di dalam diriku. Ketika dia terbangun nanti, dia mungkin akan melihatku dalam keadaan yang sama. Tubuh yang duduk terdiam, mata yang bengkak karena menangis sepanjang malam. Dan ketika itu terjadi, aku tahu apa yang dia lakukan. Dia akan memohon maaf lagi, mengulangi kata-kata yang sama, menjanjikan perubahan yang sudah terlalu sering dia ingkari. Tapi kali ini entah mengapa, hatiku terasa kosong. Kata-katanya tidak lagi memiliki kekuatan untuk mengobati luka yang sudah begitu dalam. Aku terjebak di persimpangan jalan. Di satu sisi, aku tahu bahwa pernikahan ini sudah tak lama lagi. Aku tahu bahwa pernikahan ini sudah tidak sama lagi. Dan mungkin tidak pernah bisa kembali seperti dulu. Setiap detik yang kulalui bersamanya, kini terasa seperti meniti di atas pecahan kaca. Menyakitkan dan membuatku ingin lari sejauh mungkin. Namun di sisi lain, ada kehidupan kecil yang sedang tumbuh di dalam rahimku. Anak ini, titipan Tuhan yang sudah lama kami nantikan. Tidak seharusnya lahir ke dunia dalam keadaan yang penuh dengan kebencian dan kesedihan. Di tengah kebingungan yang menyesakkan dada, aku hanya bisa berdoa, memohon kekuatan dari Tuhan. Aku berharap anakku lahir dengan sehat dan kuat. Lebih kuat dari ibunya yang kini berada di ujung keputusasaan. Aku tidak tahu apa yang harus aku lakukan untuk masa depan pernikahan kami. Bagaimana aku bisa mempertahankannya ketika semua yang tersisa hanyalah reruntuhan dari apa yang dulu kami sebut cinta. Pikiran-pikiran itu terus berputar di kepalaku, membuatku semakin bingung. Apa yang seharusnya aku lakukan? Apakah aku harus bertahan demi anakku? Meskipun itu berarti aku harus terus menderita dalam hubungan yang sudah hancur ini. Ataukah aku harus memilih jalan yang berbeda, jalan yang mungkin akan lebih sulit, namun bisa memberikan kedamaian untuk diriku dan anakku. Di tengah segala keraguan dan keputusasaan, satu hal yang ku tahu pasti, kehamilan ini adalah titipan dari Tuhan. Dan aku harus berjuang demi anakku, tidak peduli seberapa berat jalan yang harus aku lalui. Aku akan berusaha memberikan yang terbaik untuknya. Mungkin suatu hari nanti, aku akan menemukan jawabannya. Tapi untuk saat ini, aku hanya bisa berdoa dan berharap agar Tuhan memberikan kekuatan yang kubutuhkan untuk melewati semuanya. Dan di saat itulah aku sadar bahwa meskipun aku berada di persimpangan jalan yang sulit, ada satu hal yang masih memberiku harapan. Anakku. Dia adalah alasan mengapa aku harus tetap berdiri, mengapa aku harus tetap berjuang. Meskipun hati ini terasa hancur berkeping-keping, meskipun aku belum tahu jalan mana yang harus aku pilih, aku tahu bahwa aku tidak akan pernah menyerah untuknya. Karena dia adalah masa depanku, harapanku, dan alasan terbesar untuk terus melangkah ke depan. Meskipun jalan itu penuh dengan cobaan. Meski segala sesuatunya terasa hancur, aku mencoba bertahan. Kehamilanku semakin mendekati akhir, dan aku tahu aku harus kuat demi bayiku. Suamiku berusaha menunjukkan perhatiannya lebih dari sebelumnya, tapi luka yang dia ciptakan terlalu dalam untuk bisa sembuh begitu saja. Hari-hari berlalu, namun perasaan curiga dan takut selalu menghantuiku. Apakah dia akan mengkhianatiku lagi? Apakah aku bisa mempercayainya lagi? Setiap malam, aku hanya bisa berdoa agar Tuhan memberiku kekuatan untuk melewati semua ini. Agar anakku bisa lahir dalam lingkungan yang penuh cinta, bukan kebencian. Akhirnya, waktu yang kutunggu-tunggu pun telah tiba. Bayiku lahir dengan sehat dan kuat, seperti doa yang selalu kupanjatkan. Ketika aku menggendong anakku untuk pertama kalinya, air mata kebahagiaan yang bercampur dengan kesedihan yang mendalam. Aku merasa ada harapan baru, meski di balik itu semua ada luka yang belum sembuh. Suamiku, yang selalu ada di sisiku saat persalinan, nampak sangat menyesali semua yang telah dia lakukan. Dia memohon pengampunan untuk yang sekian kalinya. Dalam hati kecilku, aku masih menyimpan cinta untuknya.
Meski luka itu tak bisa hilang begitu saja. Setelah kelahiran anak kami, hubungan kami berada di persimpangan jalan. Apakah aku bisa mempercayainya lagi? Apakah kami bisa membangun kembali rumah tangga yang telah hancur berkeping-keping? Aku tidak tahu jawabannya. Namun satu hal yang pasti, aku harus kuat demi anakku. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi di masa depan. Tapi aku yakin Tuhan akan selalu memberiku jalan. Aku hanya bisa berharap bahwa suatu hari nanti, luka ini akan sembuh, dan aku bisa menentukan kebahagiaanku lagi, baik dengan suamiku atau tanpanya. Kisahku mungkin tidak berakhir dengan kebahagiaan yang sempurna, tetapi aku percaya bahwa setiap cobaan yang datang adalah bagian dari rencana Tuhan. Kehamilan yang seharusnya menjadi perekat hubungan kami, justru menjadi awal dari sebuah perjalanan panjang menuju penyembuhan. Dan di persimpangan jalan itu, aku akan terus berdoa dan berjuang demi diriku sendiri, demi anakku, dan demi masa depan yang lebih baik.